Halo kawan-kawan, balik lagi di Bincang Surya, bincang-bincang yang terkait di tata surya kita. Jadi hari ini ada yang beda nih Bang. Ada narasumber. Ada Mang Chandra di sini. Iya. Jadi Mang Chandra nih, kegiatannya apa sih sekarang? Kalau sekarang rutinitas ya di kandang aja sih, kandang maggot gitu. Nah, menarik nih. Iya. Kandang maggot. Iya. Ngurusin maggot sama ayam KUP aja sih. Alhamdulillah. Dan omsetnya ya lumayan lah. Per harinya itu saya biasa jual 20 kilo ya dari maggot, dari pres maggot. Belum kita dari ayam KUB gitu ya. Alhamdulillah omsetnya per bulan ya sekitar 5 juta. Menarik nih ya Bang Alfian nih. Iya. Maggot. Kita kan nggak tahu ya maggot itu apaan. Jadi maggot itu larva ya, larva dari lalat BSF. Jadi BSF itu Black Soldier Fly ya. Oh, Ya itu sangat bagus, proteinnya sangat tinggi, sangat bagus lah untuk unggas sama ikan gitu. Jadi pakan alternatif aja buat unggas kita gitu, buat hewan ternak kita. Ya selebihnya buat jual gitu, hitung-hitung bonus aja. Kalau Bonus, jual. bonus, Iya. bonus. Jadi buat pakan ayam ada, buat pakan ikan juga ada, sisanya baru kita jual. kita juga. Bang Alfian, kan Bang Alfian mungkin udah jago banget nih tentang lingkungan nih. Apa jago? Udah memahami sangat nih tentang lingkungan nih. Iya, iya. Ya, kira-kira dampaknya nih bagi ngeliat Bang Chandra nih yang punya peternakan maggot. Kira-kira dampaknya buat lingkungan nih apa ya Bang? Kan dari sampah pengurai. Kalau saya lihat yang dibuat Bang Chandra ini, Gede lagi suaranya. yang dibuat Bang Chandra ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Yakni adalah pengurangan sampah organik. Sampah organik yang Ya. Jadi ada begitu banyak sampah organik, sisa-sisa makanan, sayuran itu banyak yang tidak terserap, tidak terkelola. Kebanyakan dibuang, akhirnya menimbulkan polusi, polusi ya. polusi lingkungan. Ya jadi menimbulkan gas metan ya, yang sangat iya. berbahaya buat Sangat berbahaya. iya. Tetapi ketika Bang Chandra budidaya maggot, sampah-sampah organik ini tidak bisa kita katakan dalam skala besar ya. Tetapi 1 kuintal per hari, Per hari 1 kintal itu sudah berapa persen mengurangi mengurangi sampah organik. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau satu kampung atau satu desa berbuat seperti Bang Chandra, hitung aja, paling kurang kita 20 orang lah atau 10 orang. Setiap hari ambil 1 kuintal. sampah organik. Kan luar biasa. 1 ton ya, 1 ton. Ya. Itu untuk 10 orang ya. 10 orang 1 ton. 10 orang 1 ton itu sampah 10 organik. orang saja 1 ton. Apalagi 20 orang, 20 ton. Apalagi 20 orang. Iya. 2 ton 2 ton. 2 ton per hari sampah organik yang itu kita diserap. Yes. Setidaknya Dimanfaatkan. iya, setingkat Iya. sampah dari bisa dibilang kampung itu daerah itu sendiri, seenggaknya masyarakat udah bisa mengelola kampungnya sendiri, sampah dari kampungnya itu sendiri. Iya. Dan itu bukan dimanfaatkan untuk apa? Untuk hal-hal yang produktif, punya nilai ekonomis. iya benar. Budidaya Maggot. maggot menghasilkan uang, Iya. menambah penghasilan. Penghasilan. Ya, saya terkesan karena Bang Chandra ini seorang karyawan swasta di perusahaan. Boleh kita sampaikan ya, buruh ya. Buruh lah, buruh. Ya, buruh di perusahaan. Pulang jam 9 malam dari perusahaan, Bang Chandra harus dengan sepeda motor Iya. datangi catering-catering, warung-warung, kumpulin sampah organik dan kembali
dikasihkan ke Magot. Ini satu hal yang luar biasa. Iya. Mungkin bisa saja penghasilan dari penjualan Magot itu lebih besar. Lebih besar kerja, dari, dari perusahaan. iya, lebih Ya kan? besar dari kerja. Gitu. Jadi kedepannya ya lebih banyak lagi yang budidaya maggot gitu kan. Jadi budidaya maggot itu tidak ada yang rugi sebenarnya. Kita dari maggotnya bisa buat pakan, dari kasgotnya buat pupuk gitu kan. Jadi nggak ada yang kebuang gitu. Bisa dimanfaatkan semua. Dan biayanya juga tidak besar. Tidak Biaya tidak besar ya lumayan. Kita di pinggiran rumah juga bisa. Kita tinggal kasih ini aja gitu. Kasih tempatnya. Iya, yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Jadi maggot itu tempatnya di tempat yang lembab seharusnya gitu. Tidak kehujanan sama kepanasan aja. Udah. Melihat omset yang udah bisa dibilang besar lah ya untuk sekarang ini. Pasti banyak orang dong yang mau belajar gitu kan dari maggot sendiri. Kita lihat Mang Chandra nih bisa dibilang udah ada bisa dibilang dua rumah maggot lah bisa kita bilang kan. Dua kandang. Dua lah. kandang. Cuman Isinya ada berapa biopon? Mang? kalau biopon untuk saat ini baru ada 12 ya. 12 biopon. Dan insya Allah kedepannya saya mau tambah lagi ya minimal 20 buat panen per hari gitu. Kalau ini kalkulasi hitungan untuk 12 biopon ya. Satu biopon itu berapa Kilo. baby maggot yang Oh, ditaburkan? Kalau satu biopon itu yang ukuran 2 meter kali 1 meter itu 10 gram baby maggot. 10 gram 10 gram. bisa dapat itu maggot, panen maggotnya itu bisa Panen maggotnya ya minimal itu 20 kilo. Maksimal kilo. ya maksimalnya itu 40 kilo. berarti satu biopon Satu itu biopon. Satu biopon kali 12 Iya. sekali panen berapa itu Pak? kalkulator Bang, kalkulator 12 2 Kali- kintal lebih lah. Iya, Iya. 2 Kalau kintal lebih. 2 kintal lebih itu untuk 20 kilo. 20 kilo per biopon. untuk harga jualnya 1 kilo maggot itu ya kira-kira berapa tuh? Kalau yang press maggot ya, yang maggot masih hidup itu, press maggot namanya ya. Itu 7.000 saya biasa jual. 7.000. Iya, 7.000. 7 satu biopon tadi kira-kira 40 kilo ya? 20 20 kilo. 20 kilo aja. Kali 7 140. 140.000 Itu satu biopon. satu biopon. Coba kalau kita panennya per hari 2 biopon, 40 kilo. Jadi berapa? 280.000. Iya, itu lumayan lah. Lumayan sih. Sehari. Sehari itu ya. 80 untuk operasionalnya, Untuk operasional ya. 200-nya untuk Iya. tabungannya. Hitung aja. Iya. 200 kali sebulan ya. Kali 3. 30. Ya 6 juta, 6 juta Pak. per bulan. Wah. UMR lewat. UMR ya. Kerja-kerja kayak gini, Bang, seperti yang dibuat Bang Chandra ini sebenarnya paling tepat pada masa-masa sekarang. Ketika ekonomi ini lagi sulit. Iya, benar. Iya. Kita tidak berharap harus kerja di perusahaan, kerja kantoran. Ya. Mendingan kita budidaya maggot. Dapat pengurangan sampah. Ya, ada kontribusi kita untuk lingkungan. Lingkungan ya. Sebenarnya gerakan-gerakan untuk kelestarian lingkungan, ramah lingkungan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang green, dimulai dengan hal-hal seperti Hal-hal ini. yang kecil. Hal-hal yang kecil, biasa-biasa tapi luar biasa. Ya kan sampah terbesar itu kan balik lagi sampah rumah tangga. Iya, benar. Sampah organik. Sampah organik. Paling berapa sih sampah non organik? Ya mungkin sampah non organik susah buat diurai. Tapi kan seenggaknya kita dari sampah yang gampang diurai, sampah Iya. organik kita udah mulai kan. Iya, dari Memang kita lihat sekarang itu banyak yang masih fokus untuk sampah non-organik. organik Non-organik, karena ya, mereka didaur jangka ulang. panjang itu Iya. kan. Tapi nggak ada salahnya kita mulai dari yang gampang diolah terlebih dahulu. Kayak ini kan gampang diolah.
Sebenarnya polusi udara itu ini penyebab Iya, metana sampah kan. Iya. organik, Iya, gas polusi metan, iya. udara, Karbon. ya, Jadi karbon. Sebenarnya ini kalau dua-dua ini jalan bisa difungsikan secara baik, ya tidak ada lagi polusi udara. Tidak ada lagi. Paling tidak itu di kampung. di kampung. Cukup di kampung. Kita jangan berpikir satu Indonesia ini. Iya, iya. Satu Jakarta, satu Tangerang, satu Tangerang Selatan. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil bermula dari kampung. Kayak tadi Bang Chandra bilang kan dari rumah juga bisa. Bisa. Dari rumah juga bisa. Sisa makanan. Sisa apa, makanan. Tinggal taruh aja. Tapi memang sayur-sayuran. betul Bang Chandra, saya terinspirasi ya beberapa kali datang ngopi-ngopi di sini sambil lihat kerjaan Bapak. Saya bilang, waduh, ini kalau saya pulang NTT dan buat seperti ini, wah luar biasa. Iya. Yang penting siapin mental dulu ya. Kalau mau yang budidaya maggot, siapin mentalnya sama modal ya. Modal paling utama lah. Modalnya seminimal mungkin lah kalau modal mah. Yang ada aja kita manfaatin. Balik lagi kan pemanfaatan sampah lagi. Iya. Iya. Kayak Bang Chandra ini kandangnya juga masih banyak menggunakan mendaur ulang sampah Iya. lah, mendaur ulang sampah non organik kayak ya itu kayak ember, Iya, iya. plastik dan lainnya. Jadi Luar biasa. perpaduan Bang. Kalau misalnya ya emang dasarnya kalau misalnya kita mau terutama mengubah diri sendiri dulu ya, memanfaatkan yang ada, Iya. ya pasti jadi. Kayak gini kan ya tadi udah kita hitung-hitung, tadi dua biopon doang kan. Iya. Apalagi Bang Chandra mau ada 20 20 biopon. biopon. Jadi sebenarnya ini satu usaha ekonomi mikro ya. Iya, ekonomi mikro. Jadi UMKM boleh UMKM, dikatakan. ya. Tidak saja menjual produksi macam kerajinan tangan dan sebagainya, tapi seperti ini juga. Ini sebenarnya UMKM. Iya. Terus ada plusnya adalah soal lingkungan. Ya, Berdampak, pengurangan sampah. yang berdampak bahwa menciptakan suatu lingkungan yang asri. Yang bersih, udaranya yang bagus. Sebenarnya ini harus dilihat oleh pemerintah daerah. Bagaimana memaksimalkan usaha-usaha seperti ini, bahwa tidak saja dia mendapatkan pendapatan, tetapi juga kontribusinya terhadap lingkungan. Sebenarnya bagus ini, Chandra. Ini sekali dayung 2-3 pula terlampau. Ya, Iya, benar. Iya nih, apa ya kalau kita berbicara tentang pemerintah mungkin kayak plot-plotannya tuh, saya dapat info juga nih. Ada yang bilang mungkin di apa adanya pemilahan sampah kayak non organik dan organik kan. Tapi pada ujungnya di TPS jadi satu, TPA jadi satu, tempat pembuangan akhirnya jadi satu. Iya. Jadi kan kayak sama aja kita udah memulai untuk memilah non organik dan organik, tapi sampai ujungnya malah digabung jadi satu iya, kan. benar. Iya, apalagi kalau kita lihat tempat pembuangan sampah akhir itu kan pasti panas karena sampah organik. Iya, kan. benar. Dia mengurai di bawah. Murah ya. Iya, jadinya Mengeluarkan gas. mengeluarkan gas. Ada berita yang tempat pembuangan akhir meledak gitu kan. Iya benar. Di Lewi Gajah kayaknya. Ya. Di Bandung apa di mana? Iya, Lewi Gajah. Iya, jadinya kan yang seperti itu yang harusnya kita hindarin. harusnya begini, dia punya mekanismenya itu harus diubah. Jadi di tempat pembuangan akhir ini, tempat pengelolaan akhir ya, Iya. ini harus dipisahkan. Di situ harus sudah ada yang pisahkan. Ini kan kerjanya pemerintah ini. Iya Iya, benar ya. Jadi sampah-sampah yang organik dipisah, bisa. yang non organik dipisah. Iya. Nah, kita nanti dipecahkan sampah organik ini pemanfaatannya untuk apa? Seperti budidaya maggot dan sebagainya. Ini harus langsung diserap. Tetapi kalau semuanya dicampur, Ya kayak gini. itu yang susah. Yang Jadi soal di atasnya itu sampah-sampah non organik kan. Iya, iya. Yang di bawah nggak bisa keluar, gas nggak bisa keluar, makanya meledak. Tertutup sama plastik Iya, itu. plastik-plastik. Jadi Yang kita harusnya sekarang ini mendukung tuh gerakan-gerakan komunitas-komunitas bank sampah Iya. di wilayah kita, Tangerang Selatan, itu kita harus support karena itu mereka mengedukasi masyarakat untuk pilah sampah. Sebenarnya harus disupport baik.
Ini teman-teman luar biasa. Kalau dari rumah salah satu warga itu sudah paham bagaimana pilah sampah, tidak jadi soal. Ya. Iya, betul. Memang harus pilah sampah dari rumah. Sepakat saya dengan gerakan. Iya, mulai dari teman-teman. rumah sendiri kan. Iya, dari rumah sendiri. Iya. Nanti juga apa ya? Ya kalau bisa dibilang kalau misalnya kita udah mulai milah dari rumah sendiri kan petugas-petugas jadi lebih gampang kan. Iya, jadi Meringankan beban beban. tugas itu ya. Iya, kan ada yang namanya TPS 3R. Iya. Jadi misalnya nih ya di rumah masih mencampurkan sampah Iya. kan yang ribet nanti yang di TPS 3R tersebut mereka milah-milah lagi kan. Kita ya setidaknya tidak menambah susah mereka Iya, gitu. Kita mengurangi. Mengurangi kerjaan dia Kerjaan lah ya. dia. Jadi kan dampaknya banyak, dampaknya ke lingkungan ada, Iya. ke antar manusia pun, ke sosial pun ada. Iya, kan. iya. Tapi memang perlu gerakan. Jadi macam di kelurahan kalau ada bank sampah, selain sampah organik yang ditampung, sampah non organik Non-organik. yang organik ini langsung dimanfaatkan. Iya. Ya, budidaya maggot. Budidaya maggot. Iya. Di kelurahan semua itu budidaya maggot. Tiap-tiap rumah itu sampahnya udah dipisah, langsung dibuang ke situ. Selesai, gak jadi soal. Tidak jadi soal. Iya. Iya kan. Ya balik lagi kayak tadi masih banyak yang concern terhadap non organik tapi sampai lupa sampah organik harus dijadiin apa. Iya. Karena ya mungkin nih balik lagi melihat dampaknya bagi lingkungan karena sampah non organik itu lebih lama. Itu sih Bang. Nah, kira-kira nih Bang Chandra punya apa ya? Punya cara nggak sih biar masyarakat tuh, biar kawan-kawan tuh terdorong untuk ya setidaknya membangun seperti yang Bang Chandra nih mengurangi sampah gitu. Maksudnya Bang Chandra bisa Menularkan hal yang positif ini. Iya sebenarnya bisa sih. teman-teman. Iya. Buat teman-teman yang mau budidaya maggot ya silakan. Kalau yang mau belajar ya datang sini. Nah, bisa datang tuh, bisa datang diajarin. sini, belajar bareng kita. Ya, saya juga sama-sama masih belajar lah, Iya. masih ada kekurangan. Bukan maksud menggurui ya, Iya. tapi untuk sharing atau gimana aja gitu. Datang ke sini saya tidak pungut biaya. Yang penting kita bersihkan lingkungan kita gitu. Tuh kuncinya bersihkan lingkungan kita. Iya. Kita tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Tidak ada. Soalnya Lepas semua gengsi-gengsi status sosial dan sebagainya, lepas. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu. ngapain malu ya. Kotor-kotoran. Iya. Kotor. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Iya benar. Memang yang selalu yang enak itu selalu yang kotor. Iya. Ya, Apa tuh maksudnya? begitu Bang. Tapi semangat lah ya. Saya Semangat. lihat Iya. Bang Chandra ini semangat luar biasa. Ini hampir-hampir Bang Chandra mungkin bulan depan udah resign. Resign. iya. Fokus ke kandang. Kandang. Fokus ke kandang. Mau ke kandang. Memang sulit Bang. Hanya butuh petarung, Iya. fighter, Iya. yang bisa keluar dari zona nyaman. Orang kan kalau kerja di perusahaan tiap bulan dia dapat duit, Jadi zona dia nyaman. rasa enak kan, Nah, zona nyaman. Tidak Kayak- semua orang. Akhir bulan udah ada pendapatan yang pasti gitu. Iya, iya. Kalau ini kan nggak pasti. Kadang ya mungkin ada ya namanya juga usaha ada musim-musimnya ya. Iya benar. Hanya butuh orang yang berani. 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 Petarung itu. Iya, yang penting kita ada niat lah, niat sama tekad ya. Iya, itu niat Iya. dan tekad. Memang ini kan butuh kesabaran juga. Butuh kesabaran ya. Karena pendapatannya ini juga ya tidak tentu. Tidak tentu Iya. namanya juga Pasang usaha. surut. Pasang surut, Iya. Pak. Yang namanya usaha pasti Namanya pasang pasti surut. pasang Iya. Kadang ada penjualan, kadang tidak ada penjualan. Gitu. Kita sabar aja lah, intinya sabar. Tapi kalau saya lihat, Bang, ini yang dibuat Bang Chandra ini sebenarnya bagian dari strategi bertahan hidup dalam situasi Gimana tuh, ekonomi gimana? yang Yang lagi serba nggak sulit. stabil. Iya, nggak stabil. Jadi ya seperti prediksi bahwa tahun 2023 itu Iya. krisis pangan. Krisis pangan. Bagaimana orang itu bertahan
Bang Chandra tidak tanam sayuran, Hmm. ya kan? Tidak tanam buah atau tanaman-tanaman produktif untuk menghadapi itu, Hmm. tetapi memilih untuk bertahan hidup dengan budidaya Budidaya maggot. Iya, dan ayam maggot. KUB. Jadi untuk menghadapi krisis pangan atau resesi ekonomi dan sebagainya, tidak perlu pikir yang luar biasa, yang besar. Iya, iya. Hal-hal yang kecil, Yang kecil seperti aja. ini. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dia bisa makan, dia bisa pakai dalam setahun, 2 tahun, kan udah. Betul. Dampaknya udah sangat jelas gitu ya. Udah jelas, kita kelihatan tadi udah dibilang omsetnya, hitung-hitungan kita juga kalau misalnya Bang Chandra beneran nambah nih, Iya. Wah, gede banget. gede Bisa nyampe 500 ribuan lah per per hari. hari. Per hari 500. 500.000 kali 30 hari, tidak 15 juta. 15 juta. Iya, Iya benar. 15 juta, potong 2 juta operasional, satu Operasional bulan. ya sebenarnya. Jadi 13 juta. 13 juta kali 12 bulan. 12 bulan. Memang maggot ini sebenarnya ya boleh dikatakan ini emas hitam ya. Iya. Emas Iya, hitam. hitam. Iya, Emang beneran hitam kan? iya. Iya benar. Panen hitam. Ini rezeki ya. Rezeki. Memang ya kita mau bilang apa ya? Allah itu memang luar biasa. Iya. Semua ada dampaknya. Jadi dia melihat manusia itu lebih susah mikirin bagaimana ini hidup. Ada aja. Ada Iya, caranya. Iya. Dia bilang ini bisa dimanfaatkan. Kalau kita mau cari pasti harus selalu ada, nggak bakal, ya nggak ada yang namanya mentok ya. Yang mentok itu ya karena kitanya udah nggak mau berkembang lagi, Nggak mau berusaha. nggak mau berusaha lagi. Nyerah duluan. Udah nyerah dulu. Iya. Menyerah. Harusnya pantang menyerah. kan? Pantang Itu menyerah. dia. Pantang menyerah. Semangat dulu. Semangat. Tergiur nggak sih Bang? Waduh, saya ini lagi pikir bagaimana saya harus kembali ke kampung. Bikin seperti ini. Bikin seperti ini. Kita memulai di sana. Maggot, ayam, ternak ikan, ternak ayam, semuanya terintegrasi gitu. Iya benar. Bisa tanam sayur. Sayuran apa. Semuanya juga bisa kan. Pupuknya udah ada dari sini. Kita nggak usah beli pupuk Nggak usah lah beli ya. pupuk, pakannya Kayak udah pupuk ada. organik kita ya. Tinggal cara kita yang mengelolanya kan. Ini sekarang ini tergantung ya. Iya. Masing-masing pemerintah daerah itu ya kreatif, peka melihat hal-hal Seperti ini. dan Iya. berusaha mengembangkan di daerahnya. Kalau kita semua mau gerak mengurangi sampah, salah satu halnya ini. Tidak usah pikir teknologi yang canggih untuk ini. Sama aja kan? Sama aja. Kalau kita ngomongin ini nggak bakal ada habisnya nih Bang. Iya. Kata dari ujung, Mending kita usaha. kita mulai. Kita mulai. Apakah Sobat Surya tergiur dengan usaha maggot ini? Bisa dicoba Sobat Surya. Iya, Bisa bisa dicoba. bisa kita mainkan. Ya dari hal kecil aja dulu lah. Kapasitas per hari 10 kilo aja dulu. Dari yang kecil-kecil, Iya. baskom. Pakai box container aja Oh iya, bisa. box container. container atau pakai apa ya? Keranjang. Iya, plastik bisa. yang Pakai besar. keranjang buah, dikasih buah. plastik. Iya, dilapis plastik bisa. Bisa. Sebenarnya pakai limbah aja lah. Iya, balik lagi. Bagaimana kita memanfaatkan semua yang ada kan, Iya. sampah-sampah yang ada nanti bakal jadi lagi. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini bisnis baru ini. Iya, Bisnis lagi baru. tren gitu ya. Iya, Lagi tren. bisnis baru di bidang lingkungan ini sebenarnya ya. Maggot. Iya, maggot. Sebenarnya anak-anak muda kita itu daripada nongkrong-nongkrong yang gak jelas, Iya benar. apalagi macam di daerah saya ya, di timur, daripada minum nongkrong, mendingan budidaya maggot. Iya, Iya, benar. menghasilkan uang. Kirim ke Jawa atau kirim ke peternak-peternak ikan di NTT. Banyak. Linknya juga udah banyak kan sekarang. Banyak ya. Ya,
kita join di Facebook ya? Iya, ada grup komunitas Magot ada. Banyak di semua daerah ada sih Ada. yang budidaya Magot. Kayak Mang Chandra juga orderan udah di mana-mana. Udah di mana-mana. Udah bisa kirim keluar juga. Maksudnya luar Tangerang lah gitu. Iya. Keluar Tangerang, tapi belum bisa ekspor. Cuman lokalan aja sih. Masih di sekitaran Tangerang kalau orderan sekarang nih. Oke. Oke. Kayaknya kita mau ngobrolin cara usaha Magot lebih lanjut tuh. Oke, baik Sobat Surya. Sekian aja nih obrolan kita terkait dengan Magot dan Mang Chandra itu sendiri. Ya kita harap semua bisa terinspirasi. Iya, semua bisa terinspirasi Bisa dari. memulai. Oke. Baik, Sobat Surya, sampai bertemu di video berikutnya. Salam Nusantara.